Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Pada video kali ini kita akan mengulas ya tahapan dari pengolahan citra digital ya, tahapan fundamental dari pengolahan citra digital. Ya, seperti bagan yang ada di bukunya Gonzales ya, Digital Image Processing. Nah, di sini kita bisa lihat eh domain problem letaknya di sini ya. Masalah apa gitu yang ada ya? Masalah apa yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian dicoba untuk memecahkan. Kemudian di sini ada yang namanya image acquisition ya. Nah, di image acquisition ini nanti adalah di mana kita mendapatkan citra digital itu. Kemudian ada tahap-tahapnya gitu ya. Ada yang menggunakan image enhancement, ada yang menggunakan image restoration jika itu diperlukan, ada yang menggunakan color image processing gitu ya, ada yang menggunakan flat and multi-resolution processing, ada yang menggunakan compression, ada yang menggunakan morphological. Ya, beberapa yang saya sebutkan tadi itu merupakan proses yang biasa ada di preprocessing. Jadi biasanya outputnya nanti juga berupa image gitu ya. Outputnya berupa image. Kemudian, nah ini morphological ini sebenarnya ada beberapa proses ya di dalam morfologi itu yang nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah atribut juga. Seperti yang saya singgung pada video sebelumnya bahwa sebuah pixel gitu ya, yang biasanya menggambarkan intensitas cahaya atau level keabuan itu bisa direpresentasikan sebagai fitur atau atribut ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa menjadi atribut ya dari citra. Jadi image atribut. Kemudian ada image segmentation ya. Tadi kita sempat melihat juga ya di bagian contoh ya tentang segmentation. Nanti kita akan perlihatkan juga contoh yang lain. Kemudian ada representation and description ya, dan juga object recognition. Nah, kesemuanya ini nyambung dengan yang namanya basis pengetahuan ya. Jadi nanti akan disesuaikan ya basis pengetahuan yang ada dengan problem domainnya itu seperti apa dan juga beberapa tahap proses yang ada seperti itu. Nah, ini untuk definisi ya dari masing-masing tahapan pengolahan citra digital. Yang pertama ada akuisisi citra. Akuisisi citra itu apa? Sebuah proses menangkap citra, foto atau scan menjadi citra digital ya. Tadi sih kita sudah bahas ya tentang ini. Kemudian ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement, yaitu memunculkan detail yang dikabulkan. Jadi bisa seperti itu atau menajamkan ya, sharpening ya biasanya agar gambar tersebut lebih menarik. Kemudian proses yang image restoration yaitu proses memperbaiki gambar yang terdegradasi ya. Jadi gambar-gambar rusak kayak gitu itu atau buram gitu atau memiliki noise itu agar lebih bagus kualitas citranya. Nah, biasanya dua ini saling berhubungan ya, peningkatan kualitas citra dan juga restorasi citra. Kemudian ada juga yang color image ya. Karena sebenarnya nggak semua gambar kita bisa olah, nggak semua gambar itu bentuknya color maksud saya. Ya, jadi bisa juga bentuknya itu biner kayak gitu ya atau yang lain ya. Kemudian di sini ada compression ya, mengurangi penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan atau mengirimkan gambar. Nah, ini kalian juga sedikit belajar tentunya di mata kuliah sistem multimedia terkait dengan kompresi citra. Kemudian di sini ada morphological processing ya, bagaimana kita mengekstrak gitu ya komponen citra yang penting ya di dalam citra. Biasanya untuk merepresentasikan bentuk gitu ya, dan juga area atau luasan di dalam sebuah citra. Kemudian segmentasi ya, membagi suatu citra menjadi bagian-bagian tertentu atau kita bisa mengubahnya gitu ya, memisahkan dari objek dan juga background.
ada representasi dan deskripsi di sini, yaitu untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang sesuai. Kemudian ada object detection tadi ya, memberikan label berdasarkan objek ya. Kemudian ada basis pengetahuan, ya wilayah gambar di mana informasi yang menarik ya. Ada wavelet juga ya tadi. Wavelet di sini merupakan domain frekuensi ya nantinya ya. Jadi mengarah pada analisis sinyal multiresolusi ya, representasi sinyalnya bisa gambar yang mana di lebih satu resolusi ini skala yang mungkin tidak terdeteksi ya, itu pada satu resolusi itu mungkin bisa dikerjakan pada resolusi yang lain. Nanti akan ada tahapnya, ada istilahnya image pyramid dan juga subcoding. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut hal tersebut di bukunya Gonzales ya. Nah, ini contohnya image acquisition ya. Di sini ada uh, gambar gitu ya yang masuk ke imaging system. Kemudian di sini kita tangkap gambarnya dan di sini outputnya adalah gambar yang sudah digitalisasi ya. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang digitalisasi citra ya. Nah, kemudian untuk image enhancement di sini kita bisa lihat ya untuk memperbaiki citra gitu ya. Jadi untuk kolom yang paling kiri di sini ini menunjukkan gambar aslinya dan ini ingin diperbaiki citranya seperti apa ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ini adalah salah satu usulan algoritma dari CAE-DKK. Kemudian di sini kita bisa lihat ya perbaikannya seperti apa. Nah, ternyata berbeda-beda ya hasilnya ya. Yang mana yang paling bagus? Nah, itu sangat tergantung sekali dengan kebutuhan. Tapi kalau kita lihat dari originalnya ternyata yang ours ya punyanya Cahaya DKK ini lebih dekat ke original ya dibandingkan dengan yang dua kolom ini. Nah, kalian juga bisa nanti mengembangkan yang lain gitu ya, yang sejenis gitu ya untuk membuat algoritma image enhancement ini. Kemudian ada image restoration ya di sini bagaimana memperbaiki gambar yang terdegradasi tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat ini mungkin tidak terlalu tampak jelas gitu ya perbedaannya antara satu dengan yang lain. Mungkin nanti kalian bisa langsung menuju ke papernya gitu ya. Kemudian kalian zoom untuk melihat lebih lanjut gitu ya. Jadi di situ gambar yang A ini merupakan gambar yang original, kemudian yang selanjutnya itu adalah gambar yang sudah direstorasi ya, yang ini ya. Nah, ini kalian juga bisa lihat yang ini sih foto anak kecil ini ya. Ini kan kalau album yang dulu ya, rusuh gini ya. Ada lipetan-lipetannya gitu ya. Tapi ini ternyata juga bisa diperbaiki. Ini saya ambil dari sumber lain selain yang ada di sini. Ini ada contoh aja. Nanti kalian bisa juga membuat yang namanya image restoration seperti ini. Ini tujuannya juga meningkatkan ya, sama ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas citra sehingga nanti waktu diproses ke proses selanjutnya misalkan untuk rekognisi atau identifikasi itu jauh lebih jelas ya. Dan atribut-atribut yang ada ini tidak terlalu mengganggu seperti kalau misalkan gambarnya rusak seperti ini ya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi dari tahapan citra digital, masih sebagian ya. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.